Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menjaga kebersihan tubuh. Nah, yang pertama, nah, eh, saya kali ini akan bahasnya itu dari segi rambut, kulit wajah, dan kulit tubuh. Nah, untuk pertama kali, untuk tahu sebelum kita tahu kenapa harus dibersihkan, sebelumnya kita harus tahu apa itu fungsi rambut ya Bapak Ibu ya. Fungsi rambut yang pertama itu sebagai perlindungan. Jadi melindungi kulit kepala dari sinar matahari dan benturan. Makanya kenapa ada rambut supaya melindungi kulit kepala dari sinar matahari atau benturan. Nah, yang kedua itu sebagai mengatur suhu tubuh kita. Jadi membantu untuk menjaga panas di sekitar kepala. Jadi membantu membalanskan, menyeimbangkan suhu tubuh kita. Nah, yang selanjutnya, rambut tuh punya folikel Bapak Ibu yang dapat merasakan sentuhan ringan. Jadi ada sensasi-sensasinya gitu. Dan yang terakhir, pastinya sebagai penghalang debu dan partikel kecil. Jadi sehingga nggak langsung masuk. Nah, itu fungsinya rambut. Jadi itu ada 4 fungsi rambut yang paling eh, sering gitu ya, yaitu perlindungan, regulasi suhu, sensasi, dan penghalang debu. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi kulit wajah. Jadi kalau tadi itu tentang rambut gitu ya Bapak Ibu, nah yang ini tentang kulit wajah. Jadi kenapa eh, rambut itu perlu dijaga karena tadi ada fungsi-fungsinya. Nah, yang sekarang adalah kenapa kulit wajah itu perlu dijaga gitu ya. Kenapa perlu dijaga? Karena punya fungsi. Yang pertama sama sebagai perlindungan, melindungi wajah dari polusi, sinar UV, dan mikroorganisme seperti bakteri. Nah, itu jadi melindungi wajah. Yang kedua, regulasi minyak alami. Jadi, mengontrol produksi minyak alami untuk menjaga kulit tuh tetap lembab. Nah, biasanya karena produk yang salah, malah kulitnya jadi nggak lembab, jadi kering lah, atau malah kelebihan minyak lah. Karena sebenarnya itu aslinya minyak dalam tubuh kita itu normal, kecuali memang ada penyakit misalnya ya. Nah, peremajaan. Jadi, proses regenerasi sel yang lebih cepat itu terjadi di kulit wajah dibandingkan kulit tubuh. Jadi, memang regenerasi selnya lebih cepat. Itu yang fungsi kulit wajah. Jadi tadi ada fungsi rambut gitu ya. Kenapa perlu untuk jaga kebersihan rambut? Karena ternyata kita perlu tahu dulu fungsi rambut apa, terus kulit wajah apa. Sekarang yang ketiga adalah kulit tubuh. Kenapa kita perlu menjaga kebersihan kulit tubuh? Nah, untuk sebelumnya kita harus tahu fungsinya. Yang pertama perlindungan. Jadi sama sebetulnya. Cuman kalau perlindungannya itu apa sih spesifiknya? Melindungi seluruh tubuh dari kuman, dari bahan-bahan kimia yang ada, dari cedera fisik. Jadi nggak langsung masuk ke organ. Terus regulasi suhu sama. Jadi untuk balancekan suhu, untuk menyeimbangkan melalui apa? Keringat, aliran darah ke kulit atau misalnya menggigil lah, itu bentuk cara untuk supaya suhu kita itu tetap normal. Sensasi mengandung reseptor. Jadi untuk mendeteksi panas, dingin, sentuhan, rasa sakit, itu perlu ada sensoriknya. Jadi ada reseptor-reseptor itu pada apa? Kulit tubuh. Penyerapan, menyerap produk perawatan kulit dan obat-obatan topikal. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ternyata kulit tubuh itu menyerap dengan cepat. Saat Bapak Ibu, saudara-saudari itu salah memilih produk perawatan kulit, nah, itu bisa terserap cepat dan bisa masuk ke tubuh kita, dan itu berbahaya dalam jangka panjang. Jadi makanya kenapa eh, kita perlu bijak. Jadi kenapa hari ini saya bahas tentang menjaga kebersihan tubuh. Kebersihan tubuh itu hari ini ada 3 ya, di rambut, kulit wajah, dan kulit tubuh. Kenapa? Karena memang itu bisa berefek yang bahaya gitu ke tubuh kita. Nah, ini saya mau jelaskan tentang masalah-masalah pada rambut. Kenapa gitu ya? Perlu dijaga. Nah, yang pertama gray hair atau beruban. Ternyata ini juga bisa jadi faktor. Ternyata karena dietnya yang salah, terus penggunaan eh, hair care-nya salah, itu juga bisa menyebabkan cepat beruban pada usia muda.
Terus hair loss atau rambutnya rontok. Nah, ini sering banget nih. Karena stres mungkin ya. Terus memang karena perawatan rambut yang salah, nggak cocok, banyak bahan kimia. Terus yang selanjutnya adalah rambutnya bercabang. Karena kenapa? Sering perawatan. Misalnya sering mewarnai rambut, hair dryer, terus catok gitu ya. Nah, terus rambutnya rusak. Rambutnya rusak tuh apa? Mudah patah. Jadi itu mudah pecah gitu ya. Jadi rapuh. Nah, itu namanya rambut eh, rusak. Yang selanjutnya adalah rambutnya berminyak. Ini juga sering ternyata pas salah gunakan produk gitu ya. Atau misalnya karena salah gitu cara merawat rambutnya atau misalnya karena faktor diet gitu, itu bisa membuat rambut makin berminyak. Terus rambutnya susah diatur, jadi ngembang lah begitu. Susah untuk diatur. Itu juga ternyata masalah rambut ya Bapak Ibu. Terus yang ini botak atau eh, ini banyak hal ya. Bisa dari penyakit, bisa karena genetik atau bahkan zat-zat berbahaya saat Bapak Ibu memilih eh, shampoo, terus memilih conditioner, serum, nah itu bisa juga. Terus ini yang terakhir, ketombe. Jadi ketombenya banyak. Nah, ini juga merupakan masalah rambut. Jadi ini tadi saya rangkum bahwa, oh ternyata ini beberapa masalah rambut yang sering kita temui, yang sering juga terjadi pada diri kita. Oke, ini yang permasalahan pada kulit wajah. Ini kulit wajah kita sensitif, kena sedikit langsung merah, terus atau gampang sekali gitu ya, eh, sensitif kering, kulitnya berminyak, jerawat, terus pigmentasi, hiperpigmentasi, flek gitu ya, pori-porinya besar, terus ada bintik hitam, terus kerutan. Nah, ini permasalahan pada kulit wajah. Kalau yang tadi pada rambut, ini pada kulit wajah. Yang terakhir, pada kulit badan kita atau tubuh kita. Permasalahannya apa gitu ya yang paling sering terjadi? Bercak kulitnya berubah warna. Jadi ada pigmentasi abnormal. Jadi memang ada beberapa yang, oh kok bisa ya ternyata ada yang beda warna. Jadi misalnya ada yang coklat, terus tiba-tiba ada yang coklat muda. Atau yang putih jadi ada pink gitu. Terus kulitnya kering. Nah, ini terhidrasi nggak, lembab nggak gitu ya. Luka terbuka, kulitnya mengelupas. Nah, itu bisa tuh. Biasanya karena kulitnya kekelupas, ruam yang mungkin disertai rasa gatal gitu ya, atau nyeri. Terus benjolan, jadi bisa warna merah, putih, atau bahkan berisi nanah. Yang terakhir kulitnya bersisik atau kasar. Itu kelihatan tuh. Nah, ini permasalahan pada kulit badan. Nah, ini penyebabnya Bapak Ibu. Stres itu memang jadi faktor kenapa permasalahan-permasalahan itu. Jadi kenapa bisa sampai di rambut, kulit badan, kulit muka gitu ya. Kenapa bisa sampai banyak masalah itu terjadi? Karena stres. Terus karena faktor genetik itu juga mempengaruhi. Faktor genetik itu faktor keturunan ya. Terus yang ini, karena paparan sinar matahari, jadi kulitnya belang, jadi bisa mempengaruhi muka, badan, bahkan rambut. Terus polusi udara, ini bisa dari pabrik, dari kendaraan bermotor. Nah, ini jadi memang ternyata bisa menyebabkan terjadinya masalah-masalah pada tubuh kita, pada kulit badan, kulit muka, rambut gitu ya. Kurang tidur atau insomnia itu juga bisa. Jadi kenapa kadang orang mikir rambut rontok tuh ini ya, saya sudah ganti, tetap perlu diperhatikan apakah tidurnya cukup. Terus penyakit, beberapa penyakit tertentu bahkan karena penggunaan obat-obat tertentu itu memang membuat kulit wajah, kulit badan dan rambut itu akan mengalami masalah. Jadi itu penyebab. Terus yang selanjutnya makannya. Makannya itu nggak seimbang, tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam, yang enak-enak gitu ya, yang sekarang tuh lagi banyak banget nih. Ini juga faktor kenapa bisa muncul masalah-masalah tadi.
terus obat. Nah, obat itu juga pengaruh ya, Bapak Ibu. Terus merokok. Dan yang terakhir, minum minuman alkohol. Jadi itu ternyata penyebab-penyebab adanya masalah-masalah yang terjadi pada rambut, kulit wajah, dan kulit badan. Dan ini bahan-bahan kimia yang nggak kita sadari, Bapak Ibu. Oke, nah ini sampo, terus sabun mandi, sabun muka itu diserap masuk melalui kulit ke dalam tubuh. Itu memang cepat gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tanya, apakah kalian tahu, apakah kamu tahu hal buruk apa yang akan terjadi jika menggunakan produk kebersihan yang nggak aman? Nggak aman ini apa? Banyak bahan kimianya. Contohnya apa gitu ya? Misal, Bapak Ibu, kalau mau pilih sampo gitu ya, coba saya mau bisa chat gitu ya di kolom chat. Kalau mau pilih produk kebersihan tubuh seperti eh, shampoo atau misalnya sabun muka gitu ya, atau misalnya buat eh, sabun badan gitu. Eh, apa pertimbangan Bapak Ibu memilih produk-produk tersebut? Coba boleh di chat di kolom chat. Apa pertimbangan Bapak Ibu kalau misalnya, oke saya mau beli produk kebersihan tubuh gitu ya. Misal saya mau beli shampoo, mau beli sabun, mau beli obat sabun cuci muka gitu. Apa yang diperhatikan? Oh, oke. Oh iya, untuk membunuh kuman gitu ya, harum, wangi. Pertimbangan apa lagi? Jadi pertimbangan apa yang, oke saya akan memilih produk ini. Oh harganya murah meriah, oke. Jadi apa? Kira-kira menyehatkan. Lalu ada apa? Kira-kira apa aja? Atau mungkin oh karena iklan. Jadi oh iklannya bagus tuh. Muncul tuh ya, iklannya bagus. Terus ada lainnya nggak? Kayak misalnya oh karena eh, ini apa namanya? Idola saya memakai itu gitu. Memberikan kesehatan, kandungannya aman untuk kondisi kulit saya. Halal karena produk unggulan di dalamnya manfaatnya. Oke, oke, berbusa. Oke, bagus ya, sesuai kebutuhan. Oke, jadi banyak ya. Jadi tadi itu banyak sekali yang terima kasih buat jawabannya. Nah, saya mau jelaskan bahwa ternyata memang banyak banget ya pertimbangannya kalau mau pilih produk kebersihan tubuh. Tapi kita perlu tahu bahwa yang paling penting adalah pertama itu produk kebersihan itu aman nggak buat tubuh kita. Karena Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ternyata banyak sekali yang beredar di pasaran itu yang beracun atau yang berbahaya bagi tubuh dalam jangka panjang. Contohnya apa? Contohnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, apakah ada kandungan sulfat. Kalau sulfat itu adalah sejenis surfaktan gitu ya. Intinya buat ngangkat minyak, buat membersihkan. Kan itu karena buat pembersih ya. Nah, ternyata itu berbahaya kalau diakumulasi dalam jangka panjang. Bisa nyebabin apa? Kanker. Terus bisa menyebabkan adanya gangguan hormon itu. Terus yang selanjutnya apa? Kandungannya dilihat. Apakah ada namanya kandungannya triklosan? Triklosan itu apa? Triklosan itu dia bantu untuk kayak supaya sebagai antibakteri gitu. Dan ternyata saat di dalam jangka panjang bisa berbahaya bagi tubuh. Apa resikonya? Kanker gitu. Terus ada lagi paraben. Nah, itu juga perlu dicek. Karena kenapa? Paraben memang betul untuk antibakteri. Tapi kalau dipakai dalam jumlah besar dan terus-menerus, itu akan menyebabkan iritasi pada kulit dan bisa menyebabkan kanker. Terus, yang paling banyak adalah dimetikon atau silikon. Kelihatannya memang bagus ini, tapi itu membuat kalau pada rambut nih biasanya ya, itu membuat sininya jadi makin eh, kulit kepalanya itu seperti disumbat gitu. Jadi akhirnya rambut tuh gak ternutrisi dengan baik. Itu contohnya kalau pada shampoo ya Bapak Ibu. Nah, makanya perlu untuk memastikan apakah bahannya itu alami, terus produknya seperti apa. Eh, jadi perlu untuk
dengan bijak memilih bagaimana memilih produk kebersihan untuk rambut, tubuh gitu ya, kulit tubuh dan kulit wajah. Nah, ini racun yang masuk melalui kulit lebih bahaya 10 kali lipat dibandingkan melalui mulut. Kenapa? Karena kalau zat yang masuk melalui mulut itu dinetralkan oleh hati. Tapi kalau diserap kulit, nggak dinetralkan oleh hati. 90%-nya tertinggal di tubuh. Yang dinamakan namanya racun transdermal. Nah, ini dampaknya. Dampaknya kalau bagi anak-anak atau bayi bisa alergi, bisa autis, janinnya teracuni kalau hamil gitu ya, kerusakan otak, kelainan pertumbuhan. Karena kan tadi sudah dibilang bisa juga mengganggu hormon gitu ya. Jadi bisa masuk. Terus wanita, banyak muncul kanker payudara, serviks, vagina, endometrium, ovarium, bahkan sakit saat menstruasi. Terus sistem imunnya nggak terkendali. Kanker, jadi jenis kanker yang lain ya, penyakit hati dan ginjal. Jadi penting sekali. Perlu untuk memilih produk yang aman, alami, dan bebas racun transdermal. Karena kenapa? Dampaknya itu bahaya. Jadi Bapak Ibu mulai bijak, baik untuk rambut, buat kulit tubuh, kulit muka gitu ya. Jadi perlu bijak untuk memilih hal ini karena dampaknya itu bahaya. Oke, nah eh, ini yang dari Songhor. Jadi ini kali ini saya mau bahasnya bergantian gitu ya. Ada perawatan rambut, ini Bapak Ibu bisa lihat ada daily care, scalp care, sama hair repairing serumnya. Fungsinya apa? Membersihkan, merawat, dan menutrisi rambut. Nah, ini yang saya bahas satu-satu ya. Ini yang daily care, manfaatnya supaya rambutnya bersih, lembab, wangi, lembut, dan berkilau. Ini yang membedakan Bapak Ibu. Tadi, kalau saya sempat sebutkan, di bahan yang lain, sampo yang lain, surfaktannya tuh pakai bahan kimia. Nah, kalau dari VK yang dari Swanghor itu pakai surfaktan asam amino, jadi nabati. Dan fungsinya apa? Mengikat minyak dan air, jadi buat pembersih, membersihkan kotoran dan minyak tanpa meninggalkan endapan. Jadi sebenarnya sama, cuman ini lebih alami dan aman, begitu. Terus ekstrak lidah buaya dan mentimun. Buat apa? Jaga kulit kepala supaya tetap lembat rambutnya. Terus mencegah rambut kering dan ujung rambut bercabang. Terus ekstrak rumput laut merah atau alga merah. Buat apa? Jaga tetap lembab, menutrisi rambut, jaga mencegah rambut kering, terus ujung rambutnya bercabang, nambah volume. Jadi kelihatan tebal gitu, ya, lebih tebal, melembutkan dan memperbaiki tekstur rambut yang rusak. Nah, selain bahan tadi ada apa lagi? Bahan perbaikan khusus. Jadi ada yang membentuk lapisan pelindung antistatis pada rambut. Itu kenapa? Untuk mencegah rambut rusak dan bercabang. Biasanya kenapa sih? Karena perawatan rambut, misal hair dryer, rambut diwarnai, catokan gitu ya. Nah itu tuh keriting itu menyebabkan nggak rambut gampang rusak. Jadi dengan ada ini, V-Care, Daily Care itu dengan bahan perbaikan khususnya membantu membentuk lapisan pelindung antistatisnya. Terus pantenol, provitamin B5. Jadi menambah volumenya, membuat rambutnya halus, lembut, sehat berkilau. Busanya dari minyak kelapa. Kalau yang biasanya, kalau di yang lain busanya dari bahan kimia. Nah, ini memang dari minyak kelapa. Membersihkannya tanpa iritasi. Jadi aman juga dipakai buat anak-anak. Cara penggunaannya tuang dan usap di tangan yang basah hingga berbusa. Jadi perlu diginikan dulu. Pijat lembut pada rambut basah selama 3 sampai 5 menit. Bilas cara menyeluruh hingga bersih. Nah, ini kalau yang tadi daily, ini yang scalp care. Apa? Buat ngontrol produksi minyak. Terus menguatkan, nyehatkan batang rambut, menjaga dan memulihkan kesehatan kulit kepala buat rambut sehat, halus, berkilau. Sama ya, kandungannya ada surfaktan nabati buat pembersih, ada ekstrak Canadian willow herb mencegah ketombe dan meredakan iritasi, ada klimbasol, jadi itu mencegah ketombe dan alergi, niacinamida, niacinamida sorry ya, vitamin B3 mencegah peradangan dan memperkuat akar rambut.
Terus juga ada bahan perbaikan khusus sama ada pantenolnya. Jadi sama-sama ada fungsi itu. Terus juga ada tambahan mentol. Jadi biar segar, biar nyaman gitu ya pada kulit kepala. Caranya sama, tuang, usap di tangan yang basah hingga berbusa, pijat lembut rambut yang basah selama 3 sampai 5 menit. Bilas secara menyeluruh hingga bersih. Nah, ini penting untuk melakukan 2 kali keramas. Karena biasanya cuma 1 kali keramas. Padahal seharusnya itu 2 kali keramas. Kenapa? Untuk membersihkan kulit kepala dan rambut secara tuntas. Kenapa? Langkah pertama itu buat bersihin kotoran-kotoran minyak yang lengket pada kulit kepala dan yang pada rambut tuh dibersihkan. Yang kedua, buat pembersihan lebih mendalam dan buat pijatan untuk kepala itu biasanya dipijatkan untuk merelaksasi dan supaya menutrisi juga. Nah, apa yang dipakai? Yang pertama, rekomendasinya pakai Delicare dulu untuk yang pertama buat buka terus membersihkan kotoran-kotorannya. Yang kedua pakai scalp care buat bersihkan kotoran pada kulit secara keseluruhan. Nah, ini yang Vicare Serum. Manfaatnya buat menutrisi, jadi memperbaiki rambut rusak. Jadi nggak cukup cuman sampo gitu ya, tapi perlu serum. Apa kandungannya? Kitosan, anti jamur, penghilang bau, ada ekstrak alga merah buat bantu rambut itu mempertahankan kelembapan sehingga lembut saat disentuh, dan ada minyak zaitunnya, menutrisi akar rambut, jadi mencegah kerontokan, terus mengurangi kondisi rambut kering dan rambut bercabang. Nah, serum ini bisa dipakai buat conditioner, buat krim rambut dan perawatan rambut. Nah, eh, ini caranya. Jadi untuk rambut basah, gunakan pada seluruh bagian rambut basah, hindari bagian kulit kepala, diamkan 3 sampai 5 menit sebelum dibilas. Kalau rambut kering, kenakan secukupnya di seluruh bagian rambut, hindari bagian kulit kepala dan nggak perlu dibilas. Jadi bisa jadi seperti gel gitu ya. Jadi kelihatan fresh gitu. Dan ini bisa dipakai laki-laki atau perempuan. Nah, ini caranya kita dengarkan sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Ini yang sekarang adalah untuk perawatan kulit gitu ya. Kulit. Jadi ini untuk muka, kalau yang ini buat badan, buat pembersihnya. Nah, ini yang pertama buat muka ya, untuk wajah, cocok untuk segala jenis kulit. Jadi cocok untuk semua kalangan, buat melembutkan, membersihkan dan lembab kulit. Bahannya sama, ternyata pakai surfaktannya nabati. Jadi efeknya membersihkan tapi dengan bahan alami. Terus ada 8 jenis asam amino. Buat apa ini? Itu lebih cepat diserap. Jadi meningkatkan kemampuan kulit untuk mempertahankan kelembapan pada muka. Jadi kulit juga lebih lembut. Ada ekstrak lidah buaya, itu mampu meredakan kulit alergi, mengurangi peradangan, dan mempercepat penyembuhan jerawat. Jadi buat menenangkan. Terus ada ekstrak licorice, itu mengurangi peradangan, mencerahkan kulit, dan memperbaiki kondisi kulit alergi. Terus ada ekstrak chamomile, mampu meredakan kulit alergi dan menekan timbulnya jerawat. Caranya, tuangkan dan usap di tangan yang basah hingga berbusa, terus pijat lembut di seluruh bagian wajah dan leher, terus bilas hingga bersih. Gunakan tuh siang dan malam, maksudnya pagi gitu ya sebelum berangkat, terus atau setelah pulang dari kantor atau setelah bepergian gitu ya dan malam hari. Yang ini VK Shower Gel itu untuk badan. Jadi sabunnya gitu ya, sabun cairnya. Manfaatnya buat bersihkan kulit badan, melembutkan kulit, rileks, dan tidak timbul iritasi. Bahannya sama ya Bapak Ibu. Jadi dari surfaktan nabati. Jadi aman, alami. Terus ada ekstrak chamomile dan licorice, meredakan alergi, kulit kering, iritasi.
Terus ada faktor penyimpanan kelembapan alami. Jadi dikunci supaya tetap lembab, tetap lentur, nggak kering gitu. Ada formula khusus, jadi mudah dibilas dan nggak licin. Jadi nggak kesan bersabun di badan. Dan aromanya itu menyegarkan, wangi, menenangkan. Cara penggunaannya, tuangkan dan usap hingga berbusa di spons, telapak tangan gitu, usapkan di seluruh tubuh dan bilas secara menyeluruh. Nah, ini yang body lotion. Yang body lotion tuh ada kandungannya, Bapak Ibu. Ini dari minyak alami. Kalau lainnya tuh biasanya minyak mineral ya. Ini ada minyak macadamia, dari grapeseed, terus dari matahari gitu, bunga matahari, alpukat, minyak zaitun dan vitamin E. Jadi ini bukan minyak mineral, tapi minyak nabati yang berfungsi untuk melembabkan kulit dan antioksidan. Jadi bagus untuk tubuh kita. Nah, manfaatnya buat sehatin kulit, biar kulitnya nggak kusam. Terus ledakan alergi, gatal-gatal, dan nggak lengket. Jadi minyaknya nabati, jadi aman. Terus vitamin E itu biasanya buat anti-aging gitu ya Bapak Ibu. Terus ada namanya natrium hyaluronat, itu buat memperbaiki kulit dan mempertahankan kulit. Jadi kelembapan kulitnya dipertahankan dan semakin lembut dan halus. Terus ada vitamin B5, memperbaiki jaringan kulit dan mencerahkan kulit. Caranya, gunakan seluruh pada tubuh, tangan, badan setelah mandi, atau kapan saja kalau dibutuhkan. Nah, siapa aja yang menggunakan gitu ya? Semua orang segala usia. Terus orang dengan rambut rontok atau dengan karena penggunaan jangka panjang yang tadi saya bilang ya, sampo yang menggunakan dimetikon, memiliki pH netral dan membersihkan dengan lembut, merawat dan melembabkan dan menyegarkan. Terus kenapa gitu ya? Kenapa perlu VK Personal Series? Karena secara keseluruhan fungsinya membersihkan, menyehatkan, menyegarkan, menutrisi dan merawat dengan lembut. Kenapa? Ini poinnya, alami, aman, dan tidak berbahaya bagi tubuh. Karena tadi kan saya sudah bilang ya, bahwa perlu bijak untuk memilih. Apakah itu alami bahannya, apakah itu aman, terus berbahaya nggak bagi tubuh. Terus karena kenapa? Tadi bisa masuk ke aliran darah kita, bisa nyebabin kanker tadi kan. Jadi perlu untuk dijaga, atau perlu tahu, perlu bijak untuk memilih. Nah, ini beberapa testimoni yang ada gitu ya Bapak Ibu. Ini di sini terlihat. Jadi setelah pakai, Bapak Ibu bisa lihat nih kan ada tombe gitu ya. Nah, setelah dipakai itu ternyata berkurang dengan penggunaan sampo dan serumnya. Terus ada juga ini ada anak kecil, rambutnya tipis gitu ya. Setelah dipakai sampo Delicare itu jadi lebih lebat gitu ya. Nah, ini anaknya Double Diamond Janis Gunn. Ini yang membuktikan bahwa beliau aja sudah mempercayakan. Di sini saya mau katakan bahwa aman untuk semua kalangan termasuk anak-anak. Ini umurnya masih kecil loh, ibu pas ibu bapak ibu saat pakai ini. Tapi Didigan mempercayakan produk kebersihan untuk anaknya dengan V-Care. Jadi perlu dengan bijak untuk tahu bahwa oh iya, ternyata memang wajib memilih dengan bijak produk kebersihan untuk kulit, muka, badan, dan rambut. Nah, ini ada testimoni. Jadi ini ada testimoni tadi juga dari eh, Gold Diamond Mariani gitu ya. Nah, eh, ini testimoni yang ada. Jadi ini anak kecil pakainya Vicare set gitu ya, satu set. Bapak Ibu lihat bisa nih ya, rambutnya cepet panjang, terus tebal, bagus ya. Dan bahannya tuh alami, jadi aman untuk dipakai anak-anak. Terus di sini ada ini botak gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat ada perubahannya loh Bapak Ibu. Ternyata setelah dipakai 3 minggu mulai tumbuh. Jadi mulai terlihat ternyata dengan penggunaan sampo dan serumnya itu memang ngefek gitu ya. Memang ada efeknya. Terus ini juga sama ya. Ini tuh eh, botak gitu ya. Ada kebotakan dan ternyata setelah menggunakan sampo dan serumnya terlihat hasilnya. Terus ini juga rambutnya rontok. Terus Bapak Ibu juga bisa lihat nih di sini. Rambutnya terlihat lebih sehat yang ini kan. Nah, itu juga karena memakai produk Vicare. Terus di sini juga ini dari sini ke sini
itu terlihat. Jadi ini nggak cuma dipakai untuk perempuan, tapi bisa juga untuk laki-laki. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada pertumbuhannya loh. Memang tidak yang langsung bertumbuh gitu, tapi Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat nih, sebelum dan sesudah menggunakan. Ini memang ada buktinya. Terus kalau rambutnya diwarnain, biasanya itu kan rusak ya, kering gitu ya, bercabang. Nah, dengan gunain sampo Vicare dan serumnya itu membantu untuk melindungi rambut. Terus ini juga untuk rambut bercabang. Dan ini juga bisa dari yang seperti ini, Bapak Ibu, bisa jadi seperti ini. Jadi memang juga bisa, tadi kan juga dibilang ya, serum bisa dipakai dalam keadaan rambut kering. Jadi biar terlihat segar gitu. Terus ini juga ada anak yang memang dengan masalah eczema, alergi. Nah, itu ternyata dengan mengganti produknya Vicare itu jadi ada perubahan. Terus ini juga alergi. Terus ini adalah didigan. Didigan itu juga lihat Bapak Ibu ya, ini terlihat loh bagaimana perubahannya saat mengganti dengan Vicare. Ini saat muncul alergi berkurang dengan adanya menggunakan produk Vicare. Terus ini juga sama eksema, jadi berkurang setelah pakainya juga produk eh, Vicare. Yang terakhir adalah foaming view buat bersih muka ya. Ini terlihat ya Bapak Ibu gimana gitu ya, jadi lebih berseri, jadi kontrol buat kulitnya, jerawatnya juga dibantu. Oke, itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih.